Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk adik-adikku semua. Salam Pramuka. Oke adik-adik, perkenalkan nama saya Kak Imbar Kuncoro, biasa dipanggil Kak Imbar ya. Tentang saya bagaimana, wajah saya bagaimana bisa lihat di media sosial ya. Di WhatsApp saya juga sudah ada. Boleh juga pengen tahu saya di IG saya ataupun di Facebook saya bisa dilihat. Oke, untuk pertemuan perdana kali ini kita akan belajar tentang apa yang disebut sebagai sandi pramuka. Ya, sandi pramuka itu apa? Sandi pramuka itu adalah bentar. Ya, ini. Sandi pramuka, sandi itu adalah suatu bahasa komunikasi yang sifatnya adalah rahasia dan hanya bisa diketahui, dipahami, dimengerti oleh orang-orang yang sudah pernah mempelajarinya. Bisa jadi antara orang yang satu dengan orang yang lain itu mempunyai pemahaman yang berbeda tentang sandi. Misalkan saja si A pandainya sandi Morse, si B bisanya sandi kotak atau sandi yang lain, ya, sandi rumput dan sebagainya. Jadi sandi adalah suatu bahasa rahasia tentunya. Yang paling pasti adalah bahasa rahasia. Jadi orang yang bisa nulis ini, orang yang bisa membaca ini, bahkan yang bisa mengerti ini semua adalah orang-orang yang sudah pernah mempelajarinya. Ya. Kemudian bagaimana sandi itu bisa lebih dipahami lagi? Nah, ini kita lihat jenis-jenisnya. Menurut jenisnya, dari pembentukannya, sandi itu bisa kita pahami ada dua macam sandi, yaitu sandi murni dan sandi turunan. Kenapa dikatakan sandi murni? Karena dalam penulisannya, pembacaannya, perumusannya ya, ini hanya menggunakan satu macam sandi saja. Contoh, seperti Morse. Morse itu tidak akan bisa dipecahkan dengan sandi yang lainnya, hanya Morse itu sendiri. Morse atau mungkin sandi kotak atau mungkin ya ada sandi angka di situ ya. Mungkin juga di antara kalian adik-adik di SD atau di lingkungan pernah bikin sandi sendiri, misalnya dibuat dikodekan sendiri ya, misalnya saja A sama dengan angka 2, B sama dengan angka 8, C, ya apalah itulah. Kadang-kadang memang anak muda ada kreatifnya bikin sandi sendiri. Apa boleh dalam pramuka dipakai? Boleh. Boleh saja. Yang penting syarat sandi itu seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Sandi itu sifatnya rahasia, hanya dimengerti oleh orang-orang yang sudah mempelajarinya. Nah, sandi murni ini hanya bisa dipecahkan atau dibentuk dengan satu sandi saja, seperti contoh yang sudah disebutkan di layar ini. Kemudian ada juga sandi turunan, yaitu sandi yang pemecahannya masih membutuhkan dari sandi yang lain. Contohnya kalau yang tertulis di situ ada sandi rumput. Sandi rumput itu pemecahannya menggunakan sandi Morse. Ada sandi aljabar. Sandi aljabar yang gimana? Yang seperti kalian pernah pelajari, yaitu 2x kuadrat ditambah dengan x ditambah 3y. Nah, itu diterjemahkan penggunaannya, pemecahannya menggunakan sandi angka gitu ya. Sandi kimia juga pemecahannya tidak bisa dengan kode kimia yang pernah dipelajari dalam IPA ya, tidak ada itu. Bahkan orang yang ahli kimia sekalipun disuruh baca sandi kimia, dia nggak akan bisa memahami itu, karena memang pemecahannya, peruntukannya bukan untuk rumus-rumus kimia, melainkan untuk dibaca sebagai tulisan. Namun, tetap seperti rumus awal tadi, sandi tidak akan bisa dibaca oleh orang-orang yang belum mempelajari. Hanya orang-orang yang sudah mempelajarinya. Nah, pemecahannya sandi kimia menggunakan apa? Menggunakan sandi
Morse. Itu adik-adik ya. Tolong dipahami lagi, lebih dipahami lagi, bisa apa namanya, lebih dipahami untuk pembedaan-pembedaannya antara sandi murni dengan sandi turunan. Itu ya. Nah, bagaimana sih sandi murni, bagaimana sandi turunan? Kita kasih contoh masing-masing ya. Berikutnya, nah seperti ini. Yang pertama, kita belajar tentang sandi angka. Sandi angka seperti yang dijelaskan di layar kalian, ini yang kalian lihat. Kategorinya termasuk sandi murni, ya seperti tadi ya. Kuncinya angka, karena A adalah huruf pertama, maka di situ A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya. Lengkapnya bisa dilihat di tabel itu. Kemudian ada contoh di bawah itu ya. 16 ditambah 18 ditambah 1 ditambah 13 tambah 21 ditambah 11 ditambah 1. Mungkin nanti bisa kalian modifikasi lagi kalau membuat ya. Mungkin di tengah-tengah, nggak tahu itu setelah 1 atau setelah 13, dikasih sama dengan. Namanya sandi kan, pasti ada penyamarnya. Nah, kalau kita tambahkan begitu, secara matematika tidak akan bisa dipahami, karena memang ini bukan matematika. Nah, kalau kita terjemahkan, 16, kita lihat di tabel, 16 itu tepatnya pada huruf T, ya kan? Kemudian 18 pada huruf R. Nah, itu dibaca di bawah, totalnya dari semua itu dibaca pramuka. Ya, betul kan? Ya, seperti itu kira-kira. Berikutnya, yang kedua, sebagai contoh, kita berikan sandi kimia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sandi kimia adalah termasuk sandi turunan. Karena dalam penerjemahannya, kalau kita lihat keterangan pada kunci itu, sandi kimia kuncinya adalah menggunakan sandi Morse. Tanpa kita mengenal Morse, tanpa kita menghafal Morse, kita nggak akan bisa menerjemahkan sandi kimia. Nah, seperti yang kita lihat di situ ya. Sandi kimia kategorinya termasuk sandi turunan. Kuncinya, nah ada keterangannya, kuncinya nggak hanya sekedar kunci ini sama dengan A, tidak ada. Tapi di situ ada penjelasannya, kuncinya berupa penjelasan. Yang pertama, kuncinya adalah sandi Morse. Yang kedua, untuk titik, ya titik pada Morse, dalam sandi kimia itu diubah menjadi huruf hidup atau vokal. A, I, U, E, O. Nah, sudah ditulis di situ. Kemudian untuk garis hubung, atau teman-teman biasanya nyebutnya sret gitu ya. Jadi kalau nulis titik garis kan titik sret kan gitu ya. Nah, sret ini diterjemahkan untuk dalam penulisan sandi kimia itu dalam huruf konsonan atau huruf mati. Kalau kita dulu mengenal huruf mati. Nah, selain daripada A, I, U, E, U, jadi ada K, ada B, ada S, dan sebagainya. Itu kalau 26 huruf dikurangi 5 berarti kurang lebih ada 21 huruf. Ya, itu sebagai pengganti garis hubung pada saat penulisan pada sandi kimia. Huruf pada soal atau sandi jika ada huruf yang sejenis. Misalnya ada sret-sret gitu ya. Bisa ditulis menjadi huruf yang sama. Atau ditulis satu huruf, tapi ditambahi kode bahwa misalnya ada dua huruf sama ya. Ada dua huruf sama, ada sret-sret gitu ya. Kita tulis misalnya, katakan H. Nah, kalau sret-sret berarti HH. Dalam kimia boleh ditulis H2. Seperti itu kira-kira. Jadi ditulis satu huruf dan dibubuhkan angka sesuai banyaknya huruf yang sama. Misal contoh, nah itu di contoh ada titik, nah, berarti kan titik tadi gantinya konsonan ya. Maka misalkan saja saya ganti dengan huruf O, ini titiknya saya jadikan konsonan O 2 kali. Maka secara kimia, rumus kimianya ditulis O2 seperti itu. Nah, bisa kita lihat pada contoh soal.
AGSO ditambah I ditambah CA ditambah H2O ditambah H2O ditambah dengan OC ditambah AgO2 ditambah OH ditambah Cu ditambah HNO. Ya, itu dalam rumus kimia, ahli kimia manapun nggak akan bisa menerjemahkan itu tanpa mereka mengenali kaidah-kaidah, aturan-aturan dalam penulisan sandi kimia. Sehingga kalau kita terjemahkan di sana AGSO berarti titik, seret, titik. Dalam Morse titik, seret, titik itu diterjemahkan menjadi huruf P. Kemudian I, satu konsonan berarti satu kali titik, itu adalah huruf E. Dan seterusnya sampai dengan HNO. Nah, berarti seret, titik ya, menjadi huruf G yang terakhir. Sehingga total kalau diterjemahkan itu tertulis kata penggalang. Ya, betul sekali ya. Nah, setelah kalian memahami semuanya, silakan dilihat pada tugas 1. Itu tolong dikerjakan, dikumpulkan pada channel Google Meet kita. Ya, nanti saya berikan penilaian sebagai laporan kegiatan pramuka secara daring sudah dilaksanakan. Ada 4 pertanyaan di sana. Ya, ada 4 pertanyaan di sana. Nanti akan saya berikan nilai. Oke, selamat belajar. Selamat memahami sandi, selamat berpramuka. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Salam pramuka.